Oke, sebelum kita mulai, biar nggak ketinggalan konten edukasi lainnya, jangan lupa ya aktifkan loncengnya, like, dan subscribe channel informasi layanan masyarakat ini. Salam sabu buat kalian. Gampangnya gini, dengan PBG, semua standar teknis bangunan wajib dipenuhi di awal, bahkan sebelum tukang mulai gali pondasi. Tujuannya satu, yaitu memastikan setiap bangunan dari awal banget udah dirancang supaya aman dan kokoh. Terus siapa yang jadi wasitnya di sistem baru ini? Nah, inilah dia, tim profesi ahli atau biasa disingkat TPA. Bayangin aja mereka ini kayak tim juri ahli. Isinya arsitek dan insinyur independen yang tugasnya ngecek dan memastikan desain bangunan itu udah sesuai sama standar nasional. Jadi, tanpa stempel oke dari TPA, yang namanya PBG itu nggak bakal bisa keluar. Penting banget peran mereka. Nah, disinilah masalah utamanya muncul. Ada kesenjangan yang luar biasa. Coba bayangin, di kota besar kayak Surabaya, nyari TPA itu gampang. Ada ratusan ahli yang siap. Tapi, di kota lain yang lagi berkembang, nyari satu aja TPA yang kualifikasinya pas itu susahnya minta ampun. Akibatnya, proyek-proyek penting jadi mandek, pembangunan melambat, dan ekonomi daerah pun ikut terhambat. Dan inilah dia, pahlawannya, SIMBG, singkatan dari Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung. Jangan bayangin ini cuma website pemerintah biasa ya. Anggap SIMBG ini kayak sebuah marketplace digital raksasa atau hub terpusat yang nyambungin semua proses perizinan bangunan dari Sabang sampai Merauke ke dalam satu platform. Terus gimana cara kerjanya? Simple tapi jenius. SIMBG ini punya database nasional yang isinya semua TPA bersertifikat di seluruh Indonesia. Artinya apa? Sekarang bisa manggil insinyur yang ada di Surabaya secara digital buat nge-review proyek mereka. Inilah yang kita sebut jembatan digital itu. Dia menghubungkan kebutuhan dengan keahlian tanpa peduli jarak. Dan yang penting, ini bikin prosesnya jadi jauh lebih objektif dan efisien kan? Nggak ada lagi ketergantungan sama ahli lokal yang mungkin jumlahnya terbatas. Prosesnya tuh benar-benar mulus dan serba digital. Jadi gini alurnya, pengembang upload semua dokumen teknis ke SIMBG. Lalu sistem secara otomatis menugaskan seorang ahli TPA di Surabaya. Si ahli ini bisa langsung nge-review semua dokumennya dari meja kerjanya di Surabaya. Perlu diskusi, tinggal adakan rapat online. Kalau semua standar sudah terpenuhi, klik TPA di Surabaya bisa langsung mengeluarkan rekomendasi teknis yang sah secara hukum. Keren kan? Gak perlu lagi ada perjalanan dinas, gak ada lagi buang-buang waktu. Dasar hukumnya itu jelas. Ada nota kesepahaman atau MOU yang ditandatangani oleh kepala daerah masing-masing. Terus itu diperkuat lagi dengan perjanjian kerjasama atau PKS yang lebih teknis antar dinas terkait. Nah, kerangka hukum inilah yang jadi pagarnya, yang memastikan kolaborasi ini bukan cuma inovatif, tapi juga sah di mata hukum dan bisa dipertanggungjawabkan. Di dalam perjanjian itu semuanya diatur dengan super jelas, mulai dari apa aja yang dikerjasamakan sampai yang paling krusial, ada klausul integritas. Ini penting banget untuk memastikan prosesnya berjalan profesional, benar-benar objektif karena melibatkan pihak luar, dan yang pasti bebas dari konflik kepentingan. Satu pertanyaan lagi, gimana caranya kita bisa percaya 100% kalau dokumen digital yang disetujui dari jauh ini asli dan sah? Nah, disinilah teknologi canggih dari Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN berperan. Namanya tanda tangan elektronik tersertifikasi atau TTE. Dan ini bukan sekedar gambar tanda tangannya di-scan ya, jauh lebih dari itu. TTE ini ibaratnya ngasih 3 lapis gembok keamanan digital. Pertama, otentisitas yang memastikan tanda tangan itu beneran dari orang yang bersangkutan, bukan orang lain. Kedua, integritas yang menjamin dokumennya nggak bisa diutak-atik lagi setelah ditandatangani. Dan ketiga, nir penyangkalan. Artinya si penandatangan nggak bisa bilang, itu bukan saya yang tanda tangan. Gabungan ketiganya ini bikin dokumen digital punya kekuatan hukum yang sama kuatnya dengan dokumen yang ditandatangani pakai tinta di atas kertas. Tapi dampak terbesarnya sebetulnya ada di sini. Memanfaatkan TPA dari luar daerah lewat platform digital ini bukan cuma soal jadi lebih cepat atau efisien. Ini soal keadilan. Ini adalah cara kita mendemokratisasi standar keselamatan bangunan, memastikan bahwa rumah atau ruko yang dibangun di daerah terpencil sekalipun punya standar keamanan yang sama tingginya dengan gedung pencakar langit di kota metropolitan. Kita udah lihat bareng-bareng gimana sebuah tantangan birokrasi justru melahirkan inovasi digital yang luar biasa. Adalah bukti nyata kalau jarak dan keterbatasan sumber daya itu bukan lagi alasan untuk tidak maju. Nah, pertanyaannya sekarang untuk kita semua, daerah mana lagi ya yang akan memanfaatkan jembatan digital ini untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi warganya?